Halo guys, kembali ke my channel Asep MTV 22. Buat para youtubers pemula atau teman-teman youtuber semuanya ya guys, kan banyak sih pertanyaan dari kalian. Kenapa sih lebih cepat cari subscriber daripada jam tayang? Itu gimana cara cari kejar jam tayangnya itu guys? Itu caranya simple ya guys, sangat mudah sekali. Kita cukup menggunakan handphone lain ya. Jadi handphone lain kita itu untuk menonton channel YouTube kita sendiri. Nah, dalam satu handphone itu bisa kita buat 5 akun atau 8 akun ya guys. Jadi untuk setiap hari kita tonton channel kita itu bergantian. Nah, kita tonton itu sehari semalam atau seharian full itu ya guys. Semua handphone itu otomatis jarum jam tayangnya itu naiknya drastis sekali. Dan lebih baik nih caranya begini guys, apabila mengejarnya itu lama, susah cari jam tayangnya, jadi usahakan video yang kita tonton itu bergantinya itu berikutnya ke video kita bawahnya gitu ya guys. Ini guys cara-caranya guys. Kita menggunakan banyak handphone di sini ya guys. Tuh. Jadi aku pakai berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 handphone ya guys. Jadi 8 handphone semuanya ini kita aktifkan untuk menonton channel YouTube kita sendiri ya guys. Itu caranya untuk mengejar jam tayang, jadi nggak usah bingung-bingung. Terus gimana caranya kita buat tonton video konten itu? Ya pasang WiFi guys. Jadi kalau kita pakai kuota ya boros, jadi ketemunya kita harus menggunakan WiFi. Oke guys, cukup jelas ya guys. Itu cara simple yang cepat untuk mengejar jam tayang di YouTube ya kan guys. Jadi kita harus menggunakan banyak handphone untuk mengejar jam tayangnya. Ini handphone 1 kita tonton ya guys. Jadi buat nonton channel kita sendiri, semua handphone itu harus kita gunakan ya guys. Ini buat tetap tonton channel kita ya guys. Tuh kelihatan kan, jadi semua itu buat nonton channel YouTube kita sendiri. Tuh, ini juga buat nonton channel kita ya guys. Ini semua harus aktif ditonton full. Tuh ya guys. Oke, jadi untuk konten video ini sudah cukup sangat jelas ya guys, gimana cara kita mengejar jam tayang di channel YouTube. Yaitu caranya kita menggunakan Android handphone lain untuk menonton channel YouTube kita sendiri. Oke guys, mungkin sudah jelas ya untuk teman-teman. Jadi kalau kita harus menghitung 4000 jam tayang, itu beresnya berapa bulan ya kan. Kita itu logika hitungannya begini, satu hari 24 jam. Jika satu handphone buat untuk nonton stop 24 jam satu hari, mau berapa hari kita bisa tembus jam tayang, kan begitu guys. Jadi semakin banyak handphone yang buat menonton channel YouTube kita sendiri, semakin cepat
mengejar jam tayangnya gitu guys. Jadi jarum jam itu akan lebih cepat ya puternya, jadi nggak harus lama-lama nunggu aku sekian bulan nih harus tontonnya baru bisa tembus 4000 jam tayang. Enggak, sekarang kita kan pakai logika, di rumah pasang WiFi kan begitu guys, handphone kita beli lagi ya kan. Jadi semua channel-channel itu handphone kita menggunakan handphone sendiri yaitu untuk nonton channel kita sendiri gitu. Jadi itulah cara saya mengejar jam tayangnya guys gitu guys. Dan kenapa Kak, bahaya nggak sih kalau handphone kita buat nonton channel kita sendiri? Ya enggak guys, karena apa? Kan ini hitungannya tuh akunnya hidup ya, jadi bukan akun robot. Nanti akan otomatis jam tayang itu bertambah di YouTube studionya. Dan untuk kalian, gimana cara baiknya nih buat YouTuber pemula tentunya belum paham dan belum mengerti ya, cara cepat menambah jam tayang di YouTube. Jadi itu dalam durasi, ibaratnya satu video itu 5 menit, usahakan ditonton tanpa skip itu dihabis sampai 5 menit gitu guys. Cuma lebih bagus lagi, lebih baiknya sehabis channel kita itu ditonton, biar putar otomatis ke channel konten berikutnya gitu. Jadi tanpa kita ganti, dia udah muter otomatis ke channel kita yang di bawahnya gitu guys. Kalian apa pengen tahu tanya tentang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Kan banyak nih para YouTuber pemula yang belum mengerti. Kak, gimana sih kalau dalam setahun ini atau 12 bulan pas tapi aku belum tembus 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, apa channel aku bisa dimonetisasi? Tentu bisa guys. Jadi hitungannya tuh begini, apabila 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kita tembus target dalam waktu 12 bulan, kita udah diperbolehkan mendaftar atau bergabung ke YouTube Creator gitu, studio ya kan. Nah, jadi ibarat nih udah 12 bulan, jadi jalan ke 13 bulan, subscriber nggak akan hilang ya guys. Mungkin jam tayang tontonan kita di hari pertama itu ibarat ini, kita mulai buat konten di bulan Juni 2020, tapi sudah sampai 2 bulan masuk lagi di bulan Juni 2021, itu kan masuk 12 bulan ya guys, tapi belum tembus persyaratan yang 4000 jam tayang. Apakah subscribe-nya akan menghilang? Untuk subscribe-nya tidak akan hilang ya guys. Jadi jam tayang di bulan Juni awal kita menonton video itu ya guys, itu yang berkurang gitu. Jadi dihitung lagi, mulai ditambahkan itu konten video yang ditonton di bulan Julinya gitu. Jadi mundur lagi, ini sebulan ini apakah bertambah YouTubers itu guys. Jadi inti jelasnya, apabila 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan itu belum tembus target, itu tetap bisa dipotensiasi ya guys. Karena banyak sih youtubers yang belum siap karena dia sibuk lainnya atau lagi magang fokus sekolah gitu ya guys. Jadi kan nggak sempat untuk upload video ataupun mempromosikan channel kita semakin maju dan berkembang, mungkin karena orang itu lagi fokus dalam kuliah belajar ilmu pendidikannya guys. Jadi
tetap bisa kok kak. Dalam 12 bulan apa harus diharuskan modernisasi tembus persyaratan? Kalau enggak bakal bisa modernisasi. Tetap bisa guys, ada yang 1 tahun bisa jadi youtuber, ada yang sampai 2 tahun, ada 5 tahun untuk bisa jadi youtuber. Nah kalau kalian tanya lagi, kak kalau 3 bulan nih subscriber sama jam tayang itu tembus, apa sudah bisa modernisasi langsung diterima? Bisa guys, artis-artis pun begitu. Jadi bukan apa kata artis mah bebas gitu ya, tapi toh jika kita baru sebulan nih udah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, lah kan itu udah tembus persyaratan, kita ajukan daftarkan ke AdSense ya pasti bisa dong. Yang penting kan persyaratan kita di channel YouTube-nya itu mencukupi gitu ya guys. Kan yang diperlukan itu untuk menjadi seorang YouTuber kreator itu diperlukan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi mau channel itu sebulan udah tembus persyaratan, seminggu atau 3 hari atau 2 hari pun, jika persyaratannya udah komplit mencukupi ya kita bisa langsung ajukan begitu guys, daftarkan. Kan banyak artis-artis juga baru seminggu, baru sebulan udah jadi youtuber, itu bisa. Tapi buat kalian semua youtubers pemula yang belum jadi-jadi atau lama sekali menunggu, kesulitan mencari subscriber ataupun jam tayang, itu harus tetap semangat ya guys. Semangat kita untuk menjadi support di karir youtubersnya. Jadi nggak boleh menyerah. Jadi saran saya tuh begini guys, kok susah sih cari subscribe-nya, lama nggak dapet. Aku udah jalan 6 bulan nih tapi baru sekian subscribe. Ya kita tetap apabila kita ada kesibukan lain dan kita jalankan tugas kewajiban kesibukan kita, dan jangan pernah tinggalkan youtubersnya gitu guys. Jadi YouTubers itu gimana ya, kalau soal gaji itu untuk kita main-main mencari gaji itu sebenarnya bisa juga asal kita kerjakan. Cuma kalau dia nggak dikerjakan ya gaji hasil YouTubers itu nggak karuan gitu, nggak sepadan dengan modal yang kita keluarkan gitu guys. Ya kan, kita capek-capek kerja nih sampai 5 bulan 2 bulan lamanya berjuang, tapi penghasilan cuma sekian. Ya kalau dihitung di situnya. Cuma kalau kontennya kita kerjakan seperti cara saya begini ya, kita perbanyakin handphone buat nonton channel YouTube kita sendiri, pemasukan pun bertambah dolar-dolarnya begitu guys. Jadi kalau untuk YouTubers itu untuk bukan sepihak kita mencari untung ataupun gaji, itu buat sampingan juga bisa. Buat yang kita banyak kesibukan atau bukan namanya kurang hobi atau gimana, itu guys, untuk pendapatan itu ya tetap minim. Cuma kalau kita fokus ya kan, nggak ada kerjaan lain, kita di YouTubers ya insya Allah gitu. Untuk gaji di YouTube-nya itu jangan ditanya gitu guys. YouTubers kan ada loh YouTubers yang baru jadi nih cuma 2 bulan bisa kebeli motor gitu. Ada juga seorang YouTubers ya kalau nggak dikerjakan dia juga udah jadi YouTuber selama 5 bulan gaji nggak sesuai gitu. Ya itu kan karena di channel kitanya itu nggak dikerjakan gitu ya guys. Jadi gimana caranya untuk pendapatan estimasinya itu yang lebih besar, ya kita harus kerjakan lah. Jadi di rumah itu pasang WiFi, terus beli handphone juga itu nggak harus
handphone yang bagus-bagus atau mewah-mewah berkelas. Jadi cukup handphone kentang aja, handphone biasa ya guys. Cuma apa, buat bantu tonton channel-channel YouTube kita tuh seperti ini kayak saya tuh guys tuh. Jadi handphone semuanya itu diaktifkan buat nonton channel kita sendiri ya guys, begitu. Dan kalau apa ya caranya untuk kejar jam tayang lebih cepat lagi itu gimana kak? Yaitu semakin banyak handphone semakin cepat menambah kejar jam tayang kita buat di YouTube-nya. Jadi kalau di handphone ini ada kita buat 5 akun gitu ya guys. Hari pertama kita pakai akun A, hari kedua kita pakai akun B, hari ketiga akun C, begitu terus buat tonton konten channel kita sendiri. Maka jam tayang jangan pernah ditanya, otomatis ya kan. Jadi untuk jarum tontonan jam tayang itu kan ada yang lambat. Kok aku udah seminggu nih tapi jam tayang nggak goyang-goyang. Gimana mau goyang kalau kita nggak tonton, nggak ada yang nonton gitu. Jadi kan YouTubers juga itu harus pakai trik semua kerjaan itu ya guys. Jadi dari mana sih penghasilan YouTubers? Ya penghasilannya dari viewer. Jadi video kita yang ditonton lah. Terus kak, kalau video kita nggak ditonton itu kayak mana? Ya kita tonton sendiri gitu. Jadi pakai handphone lain untuk menonton upload video kita sendiri, itu sama aja sih guys. Itu cara kerja saya menurut saya guys. Itu cara trik mengejar jam tayang itu kayak gitu. Kita gunakan banyak handphone untuk mengejar tonton video kita sendiri, begitu ya guys. Terus ada yang mau tanya lagi kan, biasanya kak kalau YouTuber itu apa harus kita pakai kamera yang keren atau menggunakan laptop komputer? Kalau kita ada itu diperbolehkan guys, itu lebih baik ya. Jadi video konten yang kita buat itu cahayanya lebih jernih, videonya itu akan lebih jelas. Cuma apakah bisa sih kak YouTuber HP cuma modal HP kentang gitu bisa jadi YouTuber? Bisa guys. Contohnya teman saya atau saya sendiri begitu. Saya nggak banyak modal, nggak kemewah-mewahan. Saya upload video itu cuma dari HP gitu guys. Dari HP sendiri gua upload video gitu kan. Yang penting gimana caranya saya cari subscriber dan 4.000 jam tayangnya itu. Jadi cuma modal HP ya. Yang penting kan konten video yang kita buat itu nggak kena klaim hak cipta. Klaim hak cipta itu maksudnya bukan video orang lain yang kita ambil, begitu guys. Jadi intinya persyaratan YouTube itu video-video yang kita upload itu video hasil karya buatan kita sendiri. Itu yang akan diterima. Kalau kita buatnya percuma sih. Alat-alatnya ibarat ada laptop, komputer, tapi itu hasil dari video orang lain kita ambil terus diedit lagi, itu nggak bagus ya guys. Jadi lebih baik kita buat video baru, video karya milik kita sendiri untuk dipublikasikan ke konten channel YouTube kita. Nah jika kalian tanya nih, kak aku bingung pengen jadi YouTubers tapi kontennya konten apa? Kalau konten campuran apa bisa jadi? Semua itu bisa guys, asal karya video yang kita publikasikan itu video karya milik sendiri ya guys. Jadi bukan dari video-video orang lain yang kita ambil lalu kita publikan, itu nggak akan bisa ya guys. Jadi harus tetap menggunakan video milik sendiri, jadi video baru gitu guys ketemunya ya.
Kita nggak bisa video orang lain kita ambil terus diedit ulang untuk kita upload buat konten di video, itu nggak bisa. Jika nah kalau kalian ngerasa bingung, aku mau buat konten tapi konten apa aja itu bisa guys. Apa kita konten lihat orang mancing, apa kita jadi seorang pemancingnya, atau kita nge-vlog atau nge-prank atau siaran apa gitu. Semua konten itu banyak pilihan sih guys, jadi nggak harus bingung. Aku bingung buat video harus konten apa gitu, nggak harus begitu ya guys, tetap semua bisa. Ya intinya, jika kerjaan YouTubers itu kan karir pekerjaan, jadi gimana caranya kita itu nggak bosen berkarya atau berkarir di bidang per-YouTuban. Caranya itu guys, kita buat konten videonya disesuaikan apa hobi kita. Jika kalau kalian hobinya menyanyi, ya buat konten videonya itu tentang musik, menyanyi gitu kan, itu bisa guys. Jadi kita juga di YouTube-nya ini bekerjanya juga nggak akan ada rasa bosen, jenuh. Karena apa? Kamu buat kontennya itu dengan hobi yang disesuaikan hobi kamu. Kamu hobi bernyanyi, ya kan, langsung diupload ke konten YouTube. Dengan hobi kita upload, publikasikan ke YouTube. Jadi kita kerjakan, hobi kita tersalurkan gitu guys. Jadi sesuai hobi lah ya kan. Jadi nggak ada pekerjaan ini nggak cocok, beda hobi, beda jalan ini itu. Jadi harus kita satukan hobi kita, bakat kita dengan konten apa yang kita buat gitu. Kalau kita hobinya bermain game, kita juga bisa buat jadi YouTubers gaming gitu kan. Jadi dengan konten video, kan hobi saya main game ibaratnya, ya kita buat konten gitu di YouTube-nya itu main game, kan sama aja jadi YouTubers gaming gitu guys. Jadi kita nggak ada rasa jenuh amat sih di dunia YouTube, bingung kontennya apa-apa. Ya kita sesuaikan dengan hobi yang kita salurkan gitu guys, ya kan. Jika hobi kita jalan-jalan, ya kita buat konten video ngevlog gitu kan. Jadi ngevlog ini kesini, besok piknik kesini guys, begitu ya kan. Jadi kita itu tidak merasa sepi atau gimana ya kalau kita buat konten videonya itu dengan hobi yang kita sukai juga gitu loh guys. Nah buat para calon YouTubers pemula yang ibu-ibu atau kakak-kakak ceweknya nih, buat yang hobi belanja-belanja gitu kan, atau piknik atau gimana kan, biasa kalian suka belanja handphone, belanja apa, itu juga kan bisa dibuat konten video di kreator YouTube. Gimana kak caranya? Ya kita tinggal belanja apa aja, membeli barang apa gitu kan. Ibarat kita membeli handphone baru, ya kita buat konten di video itu dalam judul unboxing, ya kan, unboxing handphone apa gitu, kita publikasikan. Atau kita buat judul review gitu kan. Jadi ini begini kekurangan dan kelebihannya, itu buat yang hobi belanja ya guys. Kalian juga bisa buat channel itu kan. Jadi dengan hobi, dengan pekerjaan itu menyatu. Hobi kalian belanja ya kan, jadi sembari belanja ya kita buat di karir YouTube-nya itu. Mungkin cukup mengerti ya guys. Oke, kembali lagi kita ke jam tayangnya. Ya kalau jam tayang itu usahakan ditonton itu durasi jangan kurang dari 2 menit ya guys.
Kalau kita nontonnya sedikit cuma 3 menit 2 menit ya lama gitu, lama naik jam tayangnya. Cuma kalau kita usahakan dalam satu video itu ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, usahakan ditontonnya itu sampai habis gitu guys. Jadi akan lebih cepat naik jam tayangnya, itu bergoyangnya cepat. Lah kalau durasi video kita pendek-pendek cuma 2 menit, ada nih kan yang namanya video pendek itu video beta ya, jadi nggak ada sampai 1 menit, cuma 42 detik 32 detik ya, itu otomatis akan lebih lama menaikkan jam tayangnya karena di durasi video konten kita sendiri pendek gitu guys. Jadi nggak ada menit-menit yang panjang berapa menit gitu kan, nggak ada ya, itu akan lebih lama. Ya, jadi untuk buat kontennya itu ya diusahakan itu durasi minimal 5 menit ya, 8 menit 10 menit gitu. Jadi semakin panjang semakin lama durasi konten video kita itu ya semakin cepat menaikkan atau mengejar jam tayangnya gitu guys. Jangan buat konten videonya cuma 1 detik 2 detik ya, itu otomatis akan lebih lama gitu guys, susah menaikkan jam tayangnya. Oke, mungkin cukup mengerti dan jelas ya guys gimana caranya kok subscriber lebih mudah dicari tapi jam tayang itu susah. Ya kita bisa menggunakan handphone lain atau komputer lain untuk menonton channel kita sendiri ya guys. Itu sama aja. Apa itu pengaruh kan melanggar ini itu? Enggak. Karena apa, kita tetap HP itu buat nonton video kita kok, kita nggak bermain curang kan, bener. Atau kita kalau pakai kuota kita juga berkurang buat nonton videonya. Jadi untuk penghasilan yang nggak terlalu boros-boros gitu ya guys, jangan pakai kuota lah, kita harus pasang WiFi di rumah. Jadi buat nonton konten channelnya itu ya pakai WiFi gitu guys. Kalau kita nontonnya pakai kuota ya iya boros, nggak akan ketemu gitu. Semuanya jadinya rugi. Harga kuota berapa buat nonton video, enak kita pasang WiFi, belikan handphone yang banyak itu buat nonton video kita sendiri. Otomatis nanti dalam mengejar jam tayangnya itu akan lebih cepat ya guys. Ya paling enggak nih, seorang YouTubers itu harus mempunyai 3 handphone gitu. Jadi yang satu itu fokus kita promosikan atau kita viralkan gimana caranya konten kita itu dikenal orang, dimengerti orang begitu ya guys. Jadi yang 2 handphone lainnya itu kerja dia itu untuk mengejar cari jam tayangnya buat nonton video kita sendiri begitu guys. Jadi ibarat kalian tanya lagi, Kak ini kan handphone yang saya pakai buat upload video saya nih Kak, terus kalau saya nonton channel saya sendiri itu gimana, jam tayang apa ikut naik atau gimana? Kita di akun YouTube pertama itu ya guys, caranya kita ganti akun gitu, beralih pindah ke akun lain. Nah setelah kita beralih pindah ke akun lain, baru kita nonton video kita sendiri begitu guys. Jangan akun sendiri buat nonton video sendiri, jadi mana-mana nggak bisa guys. Jadi kita pindah dulu, kan satu handphone bisa buat 5 atau 8 akun itu ya guys. Jadi untuk menonton video konten yang kita buat itu ya usahakan itu
pindah akun beralih ke akun dulu gitu. Jadi setelah kita pindah akun beralih ke akun di YouTube yang kita buat itu, baru untuk nonton video kita sendiri. Oke guys, mungkin semuanya jelas ya. Dan cukup di sini informasi tentang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dari saya. Check it out. Terima kasih. Aja.